Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar rekayasa dan desain KU 1202. Malam ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami terkait bidang lingkungan mengenai alat pemisah sampah plastik pada sungai. Sebelumnya, perkenalkan diri anggota kami. Ada Fatih Mujahid, kemudian saya, Evelyn Karina, Clara, Muhammad Adityo, Ilhan, Bila, Stefanus, dan Talita. Pada tugas besar ini, kami berfokus pada Sungai Citarum dengan jenis sampah makroplastik lebih besar dari 3 kali 3 cm. Mengapa kami memilih Sungai Citarum? Pada dasarnya, Sungai Citarum merupakan sungai yang vital dan strategis dengan sumber kehidupan bagi 35 juta penduduk di sekitarnya. Sumber pencemaran utamanya adalah limbah domestik, yaitu sebanyak 60%, selanjutnya limbah industri 30%, dan limbah peternakan 10%. Ditemukan makroplastik dan mikroplastik pada sampel air di Sungai Citarum sebesar 874 sampai 1.332 partikel per meter kubik. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar fungsi Sungai Citarum tidak semakin terganggu. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Inti dari permasalahannya adalah pencemaran Sungai Citarum oleh limbah plastik yang disebabkan oleh limbah plastik pada Sungai Citarum dihasilkan dari konsumsi domestik, yang tentu berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, seperti contohnya matinya komponen biotik yang ada di sungai, penurunan kualitas air, di mana Sungai Citarum menjadi pemasok air minum utama sebesar 80%. Terganggunya aliran air karena menghambat produktivitas pembangkit listrik, dan terganggunya irigasi sawah di sekitar sungai. Selanjutnya, mengidentifikasikan kebutuhan. Hal yang diperlukan, alat dapat mengumpulkan atau menyaring sampah plastik. Di sini, kami menyaring sampah plastik domestik seperti botol atau kemasan plastik berukuran lebih besar dari 3 kali 3 cm yang akan dipisahkan dan dialirkan di sungai untuk diolah kembali. Tujuannya adalah mengurangi intensitas limbah plastik di sungai. Spesifikasi yang harus dimiliki alat tersebut adalah berada di sekitar permukaan air, memiliki struktur yang kokoh sehingga cukup kuat untuk menahan arus sungai, dilapisi material yang tahan air atau perkaratan, memiliki penyaring dengan dimensi lubang 3 kali 3 cm, dan alat dipasang membentang selebar pintu air sungai. Selanjutnya, untuk konsep perancangan, dari identifikasi masalah untuk mengurangi sampah plastik makro yang berperan besar pada pencemaran, kami mengonsepkan pembuatan sistem yang mampu memisahkan sampah plastik tersebut dari aliran sungai melalui penyaringan dan pengangkutan ke alat penampung. Untuk perincian konsepnya terdiri dari 5. Yang pertama, desain kami berfungsi khusus untuk memisahkan sampah plastik makro dari aliran air sungai. Yang kedua, desain berupa sistem alat lengkap, yaitu penyaring, pengangkut, dan penampung yang memiliki berbagai komponen dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, desain bekerja dengan menangkap sampah plastik makro kaku yang mengapung pada sungai dengan jaring yang kaku, lalu mengangkutnya agar dapat dipisahkan dari aliran air ke wadah penampung. Yang keempat, desain digunakan dengan cara memasangnya di dekat pintu air sungai. Dan yang kelima, desain dapat berfungsi secara mandiri, yaitu tidak membutuhkan alat lain untuk dapat berfungsi secara optimal. Perumusan alternatif. Pada alternatif 1, alat menggunakan saringan kaku yang berbentuk datar dan menggunakan kincir air sebagai metode pengangkutan sampah. Di sisi atas, saringannya dipasangi magnet untuk memisahkan sampah logam. Pada alternatif 2, alat menggunakan saringan kaku berbentuk V dan menggunakan kincir air sebagai metode pengangkutan sampah. Di bagian atas saringannya juga dipasangi magnet. Pada alternatif 3, alat menggunakan saringan kaku berbentuk datar dan menggunakan conveyor belt sebagai metode pengangkutan sampah. Bagian atas saringan juga dipasangi magnet. Untuk alternatif 4, alat menggunakan saringan kaku berbentuk V dan menggunakan conveyor belt sebagai metode pengangkutan sampah. Di bagian atas alat juga dipasangi magnet. Baik, selanjutnya mengenai penetapan desain. Untuk menetapkan desain terbaik, kami telah
membandingkan keempat alternatif yang sudah tadi disebutkan dengan melakukan pembobotan nilai untuk setiap kriteria berikut. Setelah diperoleh skor masing-masing alternatif, kelompok kami memutuskan untuk menetapkan alternatif 2 sebagai desain pilihan terbaik karena memperoleh skor paling tinggi, yaitu 23 poin. Baik, sekarang kita akan masuk ke detail desain, yaitu gambar teknik. Berikut adalah tapak atas alat pemisah sampah plastik pada sungai. Sudut antara kemiringan dan garis horizontal cukup besar, yaitu sebesar 60 derajat, untuk mengalirkan sampah ke dua sisi tepi sungai. Next. Dapat dilihat di sini terdapat kincir pengangkut yang terhubung dengan kincir penggerak melalui gear dan V-belt. Pengangkut diletakkan di daerah galian yang lebih dalam dari kedalaman sungainya. Kemudian untuk tapak sampingnya di sini dapat dilihat perbaling-baling kincir pengangkut digerakkan oleh dua baling-baling kincir penggerak. Pada daerah lintasan undershore water wheel dan sel sungai akan digali. Oke, bagian berikutnya adalah detail desain, yaitu elemen desain. Untuk desain penyaring kami ada 3 bagian utama, yaitu penyaring, angkut, dan penampung. Untuk penyaring itu sendiri, ada penyaring itu sendiri untuk menahan sampah, ada magnet untuk menangkap sampah logam, dan ada penjaga saringan untuk menjaga penyaring tepat pada tempatnya. Ini ada pula pengangkut yang fungsi untuk mengangkut sampah. Di sini ada baling-baling pengangkut untuk mengangkut sampah yang ada di permukaan air. Ini ada dudukannya, silinder, dan balok penyangganya untuk menyangga kincir itu sendiri. Ini ada baling-baling penggerak untuk memanfaatkan aliran air menjadi energi kinetik. Ini ada dudukannya, silinder, dan balok penyangganya untuk menyangga kincir tersebut. Kemudian ada pula gear untuk menggerakkan V-belt, helical gear untuk mentransmisikan tenaganya, dan V-belt untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke yang lainnya. Ini ada dudukan silinder penyangga untuk menyangga silinder agar tidak bergerak, dan ada lintasan undershore water wheel untuk mempercepat aliran arus sungai. Kemudian ada pula penampung untuk menampung sampah plastik yang sudah terangkut. Berikutnya adalah estimasi biaya. Kami telah memperinci alat dan bahan untuk alat pemisah sampah plastik, sehingga kami peroleh estimasi biaya sebesar Rp87.509.538. Berikut akan ditampilkan simulasi kerja alat pemisah sampah plastik pada sungai. Ini adalah tampak dari desain kami jika dilihat dari atas sungai. Alat ditempatkan di kedua belah tepi sungai untuk dapat menangkap sampah yang lebih banyak. Pertama-tama, di sini terdapat berbagai macam sampah yang terapung terbawa aliran sungai. Memasuki area saringan, arah aliran sampah diubah oleh kemiringan saringan sehingga jalur sampah terbagi menjadi dua, yaitu di samping kanan dan di samping kiri. Saringan hanya memerangkap sampah plastik yang berukuran lebih besar dari 3 x 3 cm. Mengapa? Karena magnet yang terpasang pada atap saringan akan menarik sampah logam yang ikut terbawa arus. Dan sampah-sampah yang berukuran lebih kecil dari 3 x 3 cm dapat melewati saringan. Sekarang, mari kita perbesar ke area tepi sungai. Di sini terdapat 2 kincir. Kincir di sebelah kanan merupakan kincir penggerak yang berfungsi untuk memicu gerakan pada kincir pengangkut sampah. Kincir pengangkut sampah berfungsi untuk mengangkut sampah yang mengumpul di tepi sungai. Berikut akan dijelaskan bagaimana mekanisme kerja kincir pengangkut. Sampah akan mengalir menuju kincir pengangkut. Baling-baling pada kincir pengangkut akan mengambil sampah dari sungai dan membawanya ke belakang searah putaran kincir. Sampah yang terpengaruh kecepatan kincir akan terlempar menuju wadah tampungan, hingga akhirnya jatuh di dasar wadah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah tampak dari desain kami jika dilihat dari atas sungai. Alat ditempatkan di kedua belah tepi sungai untuk dapat menangkap sampah yang lebih banyak. Pertama-tama, di sini terdapat berbagai macam sampah yang terapung terbawa aliran sungai. Memasuki area saringan, arah aliran sampah diubah oleh kemiringan saringan sehingga jalur sampah terbagi menjadi dua,
yaitu di samping kanan dan di samping kiri. Saringan hanya memerangkap sampah plastik yang berukuran lebih besar dari 3 x 3 cm. Mengapa? Karena magnet yang terpasang pada atap saringan akan menarik sampah logam yang ikut terbawa arus, dan sampah-sampah yang berukuran lebih kecil dari 3 x 3 cm dapat melewati saringan. Sekarang, mari kita perbesar ke area tepi sungai. Di sini terdapat 2 kincir. Kincir di sebelah kanan merupakan kincir penggerak yang berfungsi untuk memicu gerakan pada kincir pengangkut sampah. Kincir pengangkut sampah berfungsi untuk mengangkut sampah yang mengumpul di tepi sungai. Berikut akan dijelaskan bagaimana mekanisme kerja kincir pengangkut. Sampah akan mengalir menuju kincir pengangkut. Baling-baling pada kincir pengangkut akan mengambil sampah dari sungai dan membawanya ke belakang searah putaran kincir. Sampah yang terpengaruh kecepatan kincir akan terlempar menuju wadah tampungan hingga akhirnya jatuh di dasar wadah.